Kenapa lah kalian ini? Sabar ya teman-teman ya. Kebiasaan bang. Selalu saja seperti itu ya. Parah bener ya. Kita lihat ya stiker ya. Oke, kita bikin ya. Ya. Oke ya. Saya ini mengedukasi loh. Kenapa kayak begitu ya? Bentar ya. Kacau nih. Tap ya guys. Oke. Bentar. Oke, tes 1 2. Oke. Oke, tolong di tap ya, tolong dilaporin ya. Ini kacau. Di share ya guys, di share ya. Aduh, kacau. Kacau deh, kacau. Ya kan? Kacau semua. Luar biasa loh kalian tuh. Buat apa lah kalian tuh tombak-tombak terus. Itu mencerminkan kalian itu tidak bisa lagi ya berpikir dengan baik. Cobalah berpikir dengan baik loh. Yang saya bawakan ini adalah kitab sucimu. Ya, saya ini mengedukasi. Kok kalian gak suka diedukasi, Dek? Ya, udah bagus ada saya yang mengedukasi kamu. Kalian malam Cece ya, udah 2 ini Cece kena. Jangan nakal dong ya. Kalian tuh nakal deh kayak nabi kalian. Ya. Tolong di tap ya. Tap ya. Dari tadi saya membahas ini ya, tiba-tiba ya kalian ngamuk. Jangan kayak gitu ya. Kalau memang nggak bisa jawab ya udah dengerin aja dari bawah, jangan ngamuk deh. Ya, yang saya lakukan ini adalah memberitahu kamu. Karena kamu biasanya baca Arabnya saja, jadi saya bacakanlah terjemahannya. Ya, ayo, naiklah yang mau naik ya. Kasih tahu saya di mana sucinya nabimu ya, karena kalian selalu klaim bahwa nabimu suci ya. Oke, tolong di tap ya. Kalau kamu tap ya, itu tandanya kamu itu sedang memuliakan nabimu. Kalau
Kalau kamu nggak tap-tap, berarti kamu bukan orang Muslim. Kamu mau masuk Kristen. Aduh, kocak. Ini ada si Abdillah nih. Jangan tombak-tombak ya, Abdillah. Selamat malam, ini. Malam, Abdillah. Iya, Abdillah, gimana gimana? kabarnya, Kamu sehat ya? sehat? Abdillah, Ya, tadi semoga teman-temanmu ya, itu, teman-temanmu ya, pada ngamuk loh tadi. enggak, ya memang eh, ya seperti itu kadang-kadang manusia itu kan ada yang Iya, temperamennya mirip-mirip Nabi tinggi, ya. Iya, ada Nabi kan yang kayak gitu temperamennya ya. rendah, kan begitu. Iya, mirip ya. Ya. Mirip Nabi lah ya. Nabi kan temperamennya tinggi ya kan. Oh tidak, Nabi saya temperamennya paling terbaik sedunia dia. Oh, tapi di Karena surat Abasa temperamennya tinggi. iya, kan saya bilang tadi, yang namanya manusia, walaupun dia nabi, ada sisi kemanusiaannya. Tapi dia paling terbaik sehingga Michael Hall dalam bukunya 100 tokoh dunia, dia meletakkan Rasulullah pada peringkat pertama. Padahal dia orang Peringkat Kristen loh. pertama apa itu? Peringkat Ya, pertama apa? tokoh tokoh terbaik di dunia Dalam loh. hal apa? Ya Iya, terbaik dalam di hal dunia. apa? Sudah, Iya, yang pokoknya terbaiknya apa? tokoh terbaik di dunia itu dia meletakkan Rasul pada peringkat yang pertama. 100 tokoh Iya, terbaik terbaiknya dunia. dalam hal apa? Ya Gini. dalam semua hal. Terbaik dalam hal apa? Semua Gini. hal. Perampok Loh, terbaik ya. Dewa Mbak, perang terbaik kan banyak. Mbak. Kalau yang namanya perampok, Mbak Penjahat menerjemahkan terbaik itu juga terbaik loh. Dengar dulu, Mbak. Dengar dulu. Makanya Kalau saya tanya terbaik aduh. apanya. Oke, dengarkan saya jelaskan ya. Kalau Mbak Iya, jelaskan. bernarasi perampok itu terbaik, berarti ada yang salah dengan pikiran baik. Yang dimana-mana kalau Terbaik perampok itu artinya nomor Aduh. 1, Abdillah. Gimana yang kau ini? dimana-mana itu perampok itu, Mbak. Yang namanya Terbaik perampok bukan itu terbaik peringkat lagi. 1. Coba. Saya kasih tahu kamu. Betul Aduh. tidak di dalam Quran? Ya kan kita udah pernah bahas ini loh. Di Quranmu dibilang Allah adalah pencipta terbaik. Betul tidak? Iya. Nah, yang namanya terbaik seperti Muhammad yang katanya di dalam majalah itu adalah tokoh terbaik, dia ada saingannya gak di situ? Artinya sekelas manusia, Mbak. Manusia itu wajar punya Gimana kamu ini? Loh, Mbak memahami bahasa Indonesia dari Bener mana? tidak? Mbak, Bener Mbak, tidak? memahami. Kan tadi Coba. kamu loh, Abdillah, Oke, mari kan kita kamu bahas. tadi yang bilang, Oke, kita bahas ya kan? bahasa Indonesia, Mbak, Nabimu ya. adalah yang terbaik, ya kan? Iya. Nabimu yang terbaik dalam hal apa? Kamu nggak bilang, ya kan? Dengar dulu. Dia Jangan kesana terbaik, dulu. dia Jangan kesana terbaik dulu, supaya kita dapat poinnya. karena ada yang dibandingkan, betul tidak? Nabimu Iya. ada yang dibandingkan dari orang lain, makanya dia jadi yang terbaik, betul? Iya, betul. Nah, kalau Allah mau dibilang pencipta terbaik, saingannya siapa? Pembandingnya siapa? Artinya, saya jelaskan supaya Mbak paham. Kan begini, Mbak kan tidak paham ini, tidak mengerti. Jelaskan. Nah, karena Mbak tidak mengerti sampai-sampai manusia dijadikan Tuhan. Nah, itu makanya saya jelaskan. Nah, saya jelaskan. Jadi, Tuhan Allah itu Tuhan yang terbaik. Artinya apa? Di bumi ini semuanya makhluk. Tidak ada Tuhan yang disebut Tuhan oleh makhluk-makhluk itu. Ada makhluk mengatakan makhluk Tuhan. Maka Allah datang kepada mereka mengatakan, "Hei, Tuhan yang terbaik cuma saya, yang lain itu makhluk." Begitu. Tapi ada orang-orang yang mengatakan makhluk itu jadi Tuhan. Yang anehnya, makhluk itu bisa dibinasakan. Makhluk itu bisa dibunuh. Coba lihat di sini. Nah, itu anehnya di situ. Kalau makhluk tidak bisa dibunuh. Coba lihat dulu. Aduh. Abdillah, Iya, silakan. lihat dulu di sini. Nah. Di sini di surat Al-Mu'minun ya, ayat 14 dibilang. Kemudian
Air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal Ya. darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu Ya. tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Hah? Iya. Ashanul Oke. Kalikin. Iya, Siapa sudah. pembandingnya kalau dia paling Sudah. baik? Sudah. Iya, oke. Saya jelaskan, Mbak ya. Dengarkan saya jelaskan. Proses penciptaan manusia seperti itu tidak ada yang bisa mengimbanginya. Kalau nggak ada, kenapa dibilang paling baik? Nah, karena Allah tahu bahwa manusia itu tidak dibilang Allah terbaik saja, manusia masih membanding-bandingnya dengan makhluk. Padahal, Loh, gimana sih kamu? loh, Abdillah, Iya, yang belum berbicara selesai, di sini, Mbak. dengar. Belum selesai. Abdillah, Nanti tunggu. baru bantah. Kamu nggak paham. Ini yang ngomong siapa? Allah. Yang ngomong di sini siapa? Allah. Allah mau berbicara itu pernah salah atau tidak? Pernah salah gak? Nah, karena yang harus Pernah salah gak Allah itu bicara? Tidak pernah salah. Kalau tidak pernah salah, siapa pembanding Allah ya saat dia bilang dia adalah yang paling baik? Siapa pembandingnya? Oke. Seharusnya pertanyaannya begini, Mbak. Seharusnya, kenapa Allah menyampaikan itu? Malah ngatur pertanyaan. Loh. Jangan ngatur pertanyaan. Nah, kamu jawab saja. Siapa oke. pembandingnya Oke, dari saya jawab Allahmu ya. yang bilang Siapa dia adalah pembandingnya? pencipta paling baik. Berarti Iya, dengar siapa dulu. pembandingnya? Dengar. Ya, Berarti ada Allah lain yang menciptakan seperti Allahmu menciptakan. Makanya dia bilang dia pencipta terbaik karena ada pembandingnya. Sudah? Paham Sudah? kau? Oke. Siapa Allah pembanding itu? Iya, Siapa oke. Allah lain selain Allahmu? Dengar Mbak sayang, dengar. Ya, silakan. Ya, dengar. Allah menyampaikan itu demi untuk mengkanter manusia bahwa saya mengatakan seperti ini saja, ada manusia yang mau membandingkan, mau menyamakan dia. Jangan ngarang, Abdillah, jangan ngarang. Nanti baru Anda bantah saya, Mbak. Nanti Anda bantah saya, Bang Abdillah. Poin Anda itu tidak apa, maksudnya tidak baik, tidak begini. Silakan, kita dialog. Nanti baru Mbak bantah saya. Itu dialog yang baiknya begitu. Nanti Mbak bantah saya dengan Mbak punya pemikiran, dengan Mbak punya alasan. Dengarkan saya dulu. Kalau Mbak gak mau mendengarkan saya, untuk apa kita diskusi? Silakan. Jadi Allah menyampaikan itu. Gak usah baper, bilang aja. Iya, dengan tujuan bahwa, hei makhluk, yang paling terbaik ini saya. Jangan kamu samakan makhluk dengan saya. Karena ada manusia yang paling baik adalah saya. Bukan. Karena ada manusia yang menyatakan Allahmu kau samakan dengan makhluk. Dengar dulu. Kamu tuh masalahnya gini, kamu dari tadi memberitahu hal-hal yang bersalahan di mulutmu tadi. Masa kau samakan Allahmu dengan makhluk? Dengar dulu. Silakan. Ada manusia yang menyamakan makhluk itu dengan Tuhan. Sehingga turunlah surat Al-Ikhlas itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan dia Tuhan itu, Allah itu. Nah, itulah sebabnya Allah menyampaikan itu bahwa tidak ada yang paling baik seperti dia. Karena ada manusia yang menyatakan Tuhan itu sama dengan manusia. Maka turunlah ayat ini, itu memberi gambaran kepada manusia. Hei, ada manusia yang mengatakan bahwa manusia itu bisa mencipta. Anda kan mengatakan Yesus itu pencipta, padahal dia lahir dari seorang Maria. Apa pantas? Lari-lari. Kau lari-lari, jangan lari-lari, Abdillah, ya. Bukan kita bicara Allahmu, bukan bicara Tuhan saya. Ya. Iya, makanya kalau Anda mengangkat ayat ini, itu kita lihat di surat 37, lihat. Kita lihat surat 37 ya. Ini Allah bukan sekali dua kali ngomong dia pencipta terbaik. Lihat. Iya, ya. Ayat ini justru nanti dia bukan sekali dua kali. Lihat ini. Ya, silakan, patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta?
Hmm? Jadi Allahmu menganggap saingan dia adalah si Baal. Hmm? Sudah? Sudah? Kita bisa temukan di ayat ini bahwa saingan Allah adalah Baal. Baal berarti juga mencipta. Sudah? Ya enggak? Kalau sudah saya Benar mau tidak? jelaskan. Kenapa dia bilang dia dengar dulu, kamu nggak dengerin kata-kata saya. Ya, Saya dari tadi dengar kamu. Oke, silakan Mbak, silakan. Allah mau bilang dia di sini ya, dia di sini memarahi orang yang menyembah Baal. Nggak tahu kenapa ya. Kamu kalau tahu kenapa silakan jelaskan. Dia memarahi orang yang menyembah Baal. Karena ya Allah bilang, kamu kenapa ninggalin aku padahal aku sebaik-baik pencipta. Asanal kalikin, pencipta terbaik. Sama kayak tadi, kayak ayat yang tadi. Asanal kalikin, pencipta terbaik. Nah, kalau sudah dibilang terbaik berarti sudah seperti yang saya bilang, ada yang ranking 2. Allah mau ranking 1 berarti ada ranking 2. Ya. Kalau dia bilang sayalah satu-satunya pencipta, itu baru benar. Tapi karena dia bilang sebaik-baik pencipta, pencipta terbaik, berarti ada pencipta lain selain Allahmu. Ya. Silakan. Oke. Nah, Allah menurunkan ayat ini tujuannya untuk mengkanter orang-orang yang masih mengatakan manusia itu pencipta. Nah, hei apakah manusia, Baal itu pencipta? Dengar dulu Mbak. Kan tadi saya dengar Mbak. Ya, silakan. Hai manusia, jangan Anda itu mau ditipu oleh manusia yang lain. Nah, kenapa? Ngarang bebas emang. Hanya Allah saja, pencipta hanya Allah saja. Manusia tidak bisa jadi pencipta. Abdillah, sekali lagi Abdillah. Saya bilang yang ngomong di sini adalah Allahmu. Allahmu bilang dia pencipta terbaik. Jadi ada juara 2. Oke, Mbak. Dengar dulu. Siapa juara 2-nya? Juara 2-nya siapa? Allah dengan ayat ini mau mengingatkan kepada manusia. Hai manusia, pencipta terbaik itu saya, bukan makhluk. Kamu jangan, ya Allah bilang, kamu jangan menjadikan makhluk-makhluk itu sebagai pencipta. Hanya saya saja. Karena makhluk-makhluk itu saya yang menciptakannya. Adam saya yang menciptakan. Nuh, Idris, Lut, Ilyas, Daud, Zakaria, Yahya. Bisa. Yang lagi dalam dongeng ini si Abdillah ya. Yesus. Abdillah, kamu tuh nggak menjawab pertanyaan saya. Kau nggak menjawab pertanyaan saya loh. Loh, aku bukan nggak menjawab. Kenapa kau nggak menjawab? Saya tanya, siapa yang disebut Allahmu juara 2 dari dia juara 1? Siapa yang disebut? Saya jawab. Allah sampaikan kepada manusia, tidak ada juara 2, juara 3 tidak ada. Yang ada hanya Allah saja, dia pencipta terbaik. Kenapa Allah mengatakan tadi, itu? Dengar Abdillah, kamu bilang sabar. Yang menuhankan manusia. Abdillah, dia kamu tadi bilang. Baru bilang manusia itu pencipta. Kan akarnya tidak jalan namanya. Ya, bagaimana Allah mau bilang dia paling baik ya? Padahal tidak ada pencipta lain selain dia. Kenapa dia bilang dirinya paling baik? Oke, saya jawab. Itu sama aja, dengar dulu, sama aja. Dengan bilang bahwa dirinya adalah murid terbaik dari satu kelas dan muridnya cuma dia. Oke, sudah? Kamu sudah? Tadi bilang, dengar belum? Kamu tadi bilang ya, kamu tahu nggak Waymaker bahwa Muhammad itu adalah tokoh terbaik ya, terbaik karena dia ada saingannya, ada pembandingnya, ya kan? Allahmu di sini bilang terbaik, saya pencipta terbaik. Siapa pembandingnya? Oke, saya sampaikan pembandingnya ya. Pembandingnya. Sebentar Abdillah. Pembandingnya itu si Abdillah, mereka misalnya, sabar bang, Abdillah sebentar. Sabar Om Ji, sabar dulu Om Ji. Si Abdillah sabar, Anda kan baru naik. Dua cowok Anda bang. Om Ji, Anda baru naik. Di ruangan pada orang buta. Dengar dulu, Anda baru naik. Saya dulu nanti baru habis Anda. Matanya gitu. Iya, Om Ji, Anda kan baru naik. Nanti giliran Anda. Sudah saya, Anda. Jadi begini. Ya. Jadi begini Mbak ya.
Kenapa Anda kan bertanya siapa pembandingnya? Nah, kalau manusia pembandingnya itu dengan manusia lain benar. Kalau Tuhan tidak punya pembandingnya. Allah menyampaikan ini kepada manusia karena ada manusia yang menjadikan manusia sebagai Tuhan. Anehnya lagi, manusia itu dikatakan pencipta, padahal dia lahir dari seorang manusia. Nah, itu di situ makanya Allah pertegas. Masalahnya, saya Abdillah, ini pencipta yang terbaik. Orang ya. Itu di situ. Orang nggak mau dengerin orang ya, Abdillah kamu ya. Abdillah. Kan sudah selesai. Masalahnya gini, Abdillah, Silakan. Abdillah. Masalahnya Allahmu sudah mengakui bahwa Isa itu adalah Tuhan. Loh, gimana? Kenapa Allahmu jadi kafir? Kenapa? Tunjukkan di mana ayatnya. Kafirlah orang yang menyebut Isa itu adalah Allah, betul tidak? Betul tidak? Hah? Tapi Kalau Mbak bisa sekolah, ternyata Allahmu sudah mengaku bahwa Yesus itu, Isa itu adalah Tuhan. Allah Allah itu dengar banyak Bapak. Allah itu menyampaikan kalimat orang-orang orang-orang Nasrani yang pada saat itu menyatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan Allah. Makanya dalam surat Al-Maidah ayat 72 itu Isa bin Maryam Fa'budullah Rabbi wa Rabbukum. Isa mengatakan kafirlah, Allah mengatakan kafirlah orang-orang yang mengatakan Isa itu dan ibunya itu Tuhan Allah. Lalu Isa mengatakan ternyata Allah bilang dia adalah Tuhan. No, ini kalau saya bilang Mbak. Kau tahu tidak Allah sudah mengakui. Mbak, saya punya sekolah. Kalau Mbak belum paham tentang bahasa Indonesia, bisa Mbak masuk di daftar di sana. Kau tahu tidak bahwa Allahmu mengakui Isa itu kalimat Tuhan. itu tidak berbunyi begini. Kalimat itu tidak berbunyi begini, Mbak. Kalimat itu tidak berbunyi yang menyatakan bahwa Allah menyatakan Isa itu Tuhan. Saya Allah, dengarkan wahai manusia. Saya Allah menyatakan Isa itu Tuhan. Kalau begitu boleh. Aduh, Mbak, percuma Mbak sekolah itu kalau seperti itu modelnya itu. Kasihan orang tuanya. Abdillah, kamu nggak mau tahu bahwa Allahmu sudah mengakui, dia mengakui bahwa Isa itu Tuhan. Anda baca ayatnya bagaimana? Ayatnya itu begini loh, dengarkan saya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang-orang yang menyatakan Allah itu adalah Isa putra Maryam. Iya, jadi Allahmu kafir kan? Allah bilang, "Hei kafir kau. Kenapa kamu mengatakan Isa putra Maryam itu Tuhan?" Aduh, bocor banget. Nih lihat. Allahmu kafir nih, lihat nih. Allahmu kafir, lihat. Lihat ini, lihat. Allahmu kafir. Kau nggak percaya? Nih, lihat. Lihat ini, Abdillah. Gantian, lihat Abdillah. Mereka Kamu ini sekolah di mana sih? Sudah begitu jelas lihat. Masih belum paham juga. Makanya kamu lihat ini. Mereka menjadikan minta tolong. Di latihan bahasa Indonesianya, diajar bahasa Indonesianya. Lihat Abdillah di sini. Abdillah jangan malu-malu, lihat. Jangan malu-malu. Abdillah lihat di sini. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka. Ini perkataan Allah ya. Ya. Coba. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan rahib-rahib mereka Tuhan. Ini nggak benar ini ya. Mereka berarti iya bukan Allah. Iya, dengar dulu, dengar. Belum selesai ya. Allah mau bilang begini, ya. Bilang begini, itu nggak benar ya, nggak benar kalau menjadikan ulama-ulama mereka dan rahib-rahib itu sebagai Tuhan. Selain ini berarti Allah yang benar nih ya, berarti Tuhan yang benar. Selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Aduh. Allahmu kafir ya. Allahnya Abdillah kafir. Makanya Mbak belajar bahasa Indonesia. Makanya Abdillah, udah turun kau, botol kau ya.
Allahmu kafir ya. Terima aja Allahmu kafir. Dia sendiri yang bilang kafirlah orang yang bilang Al-Masih adalah Allah. Hah? Tapi ternyata dia sendiri mengakui Al-Masih adalah Tuhan. Om Ji, Yuk, mau tadi kena tombak. pasien? Iya kena tombak. Mau pasien? Hah? Iya kena tombak Om Ji. Aduh. Gitulah. Farel. Selamat malam, Selamat malam. Kamu Muslim? penyembah Tuhan yang mati, yang ditembak manusia keluar dari vagina. Ya kan. Iya, iya. Turun kau. Gak ada gunanya hidup. Cuman kayak gitu-gitu aja bisanya dia. Rain. Halo. Rain. Halo Rain. Halo Rain. Selamat malam. Rain. Rain. Selamat malam Rain. Ini gimana sih Rain ini? Rain. Oke, diturunin aja. Nggak mau jawab. Tamu Kok ya, Om penting Ji lo? ya. Om Ji ya. Om Ji ya. Kenapa? Ada Tandarin. Mana Tandarin? Oh, kok nggak naik Tandarin? Giliran saya mau kasih ke Om Ji, dia nggak mau. Naik kayak itu. Itu Tandarin bukan? Oh, bukan. Belum? Belum ya. Oke, kita lihat. Baperan. Halo Baperan. Ya, Ya, selamat malam. malam. Kamu Muslim? Muslim apa Kristen? Muslim. Oke, silakan Om Ji. Nih, baperan. Selamat malam. Malam. Kalian kan mengatakan bahwa Muhammad itu suci. Ya, suci. Tapi menurut Al-Quran bahwa Allah memberi ampunan kepadanya dosa yang lalu dan yang akan datang. Suci itu apa, Bang? Hah? Definisi suci itu apa? Definisi suci kalau menurut Islam lebih kurang kan dia tidak berdosa, tak? Dia bersih, dia tidak najis, kan begitu? Betul Tidak nggak? najis. Tidak berdosa. Tidak najis itu berarti suci dari hadas. Tidak suci itu berarti Iya, ya. Terus gitu kan? Suci itu berarti tidak berdosa, itu kan? kata Tidak siapa? berdosa, tidak melawan Allah. Semua kan manusia begitu? berdosa. Oh, semua manusia berdosa. Termasuk Muhammad juga kan? Muhammad berdosa nggak? Mungkin. Kok mungkin? Tadi Kok bilang. mungkin? Berarti Muhammad Ya, bukan Anda manusia. Anda tanya gitu tuh dari mana datanya? Lah, kan Anda yang ngomong bahwa semua manusia berdosa. Nah, Anda yang Kita salah. amini, kita setuju. Lalu kita tanya, apakah Muhammad berdosa? Nah, kamu jawab mungkin. Nah, bukankah dia manusia? Dia manusia atau bukan? Baperan. Manusia. Nah, berarti dia berdosa nggak? Iya. Nah, gitu gitu dong. dong. Bagus sih sekarang Islam mulai jujur bahwa Iya, sebenarnya Muhammad juga jujur. orang berdosa kan? Betul, Jujur. betul. Harus jujur ya. Permulaan hikmat nih. Permulaan Terus? untuk dapat hidayah untuk keluar dari Islam nih, bagus. Betul, betul, betul. Terus Ya, Nah, terus lanjut. saya lanjut ya. Atau host yang mau lanjut? Ya, Silakan. saya. Jadi Satu kalau satu kamu aja. udah mengaku itu, iya. Om Ji kalau saya ngomong bakal diem kok dia baperan ya. Jadi Silakan. Mamat kan kamu bilang berdosa ya. Jadi menurutmu saat Mamat diutus sebagai nabi itu dia berdosa juga atau tidak? berdosa tentang apa?
Batasannya di pokoknya mana? berdosa lah. Namanya juga manusia kan, seperti yang tadi Ya, kamu Anda bilang. bernarasi itu harus jelas. Oke, contohnya ya, dia itu kata Allah ya, mengharamkan apa yang halal, ya kan? Dia Mana berarti, datanya? loh, memang nggak tahu kamu. Di mana ayatnya? At-Tarim ya, di surat At-Tarim, ya, surat At-Tarim ayat 2. Ya, lihat di sini, ayat 1. Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Terus? Itu satu, ya kan? Terus? Betul gak? Itu Lanjutkan menurut dulu bacanya. saya dia tetap berdosa saat dia menjadi nabi, betul gak? Lanjutkan dulu bacanya. Gimana sih kamu kok malah nyuruh-nyuruh saya buat apa? Biar jelas. Saya poinnya adalah nabimu ini kan kata banyak artikel-artikel ya internet bilang bahwa nabimu ini suci ya. Saya mau kasih tahu kamu bahwa nabimu tuh nggak suci, ya kan? Dia selalu berdosa. Ini salah satunya. Dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Betul tidak? Apa yang Ini salah dihalalkan? satunya. Yang dihalalkan Emang itu apa? Kamu ini nggak pernah baca Quran atau Itu, gimana baca sih, terus, Baperan? baca terus itu. Iya, kamu kalau udah pernah baca pasti tahu kasus ini. Kamu nggak pernah baca? Hah? Baca ini baca. Oh, ya udah, kalau udah baca berarti kamu tahu apa yang terjadi, ya kan? Nah, ini salah satunya ya. Yang penting itu aja. Nah, menurutmu Kalau ini Kak. dengar ini dulu. dibesarkan. Kenapa kamu lari-lari? Jangan lari-lari ya. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, berarti nabimu selama dia menjadi nabi, dia bukan manusia suci. Ya kan? Bahkan dia katanya ya, tidak mengucapkan yang memakai hawa nafsu. Betul tidak? Padahal di sini saja dia sudah mengucapkan apa yang dia nafsukan. Betul tidak? Di surat 53, lihat di sini ya, surat 53. An-Najm ayat 3. Ya. Dan tidaklah yang diucapkannya itu diucapkan sama nabimu ya, menurut kemauan hawa nafsunya. Kalian tahu nggak? Setiap surat turun itu Padahal di At-Tarim, surat lah. Di At-Tarim dia sudah melakukan ucapan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jangan lompat-lompat surat. Setiap surat turun itu ada kejadiannya, menceritakan tentang apa itu. Ya iya, saya memberitahu supaya kamu tahu poinnya, ya. Saya cuma memberitahu bahwa katanya menurut Quran, nabimu mengucapkan sesuatu berdasarkan apa kata Allah, bukan hawa nafsunya. Ternyata di dalam surat At-Tarim 1, nabimu mengucapkan menurut hawa nafsunya. Betul nggak? Betul tidak? Tidak. Hah, kok enggak? Kenapa enggak? Allah bilang, ya ini halal loh Nabi. Kenapa kamu haramkan? Itu katanya, kata Allah. Allah marah. Boleh saya jelaskan nggak itu menjelaskan tentang apa? Jelaskan lah ya, karena kita semua udah tahu itu tentang apa. Karena mengharamkan sesuatu yang halal bagi dirinya sendiri demi menyenangkan istri-istrinya. Gimana? Jadi dia pakai hawa nafsu kan? Betul tidak? Hah? Hawa nafsu gimana sih? Demi nafsu bukan, itu demi nafsu enggak. Makanya dia bilang itu haram loh, padahal halal kata Allah. Karena kalau dia tetap bilang haram, dia nggak bakal dapat jatah dari istrinya, betul tidak? Ya. Ya.
itu dong. Enak loh kalau kayak gini baperan ya. Nah, enak ya Om Ji ya kalau dia jujur ya. Itu Iya. teguran dari Allah kepada Muhammad Islam karena kalau jujur enak mengharapkan. diajak bicara. Memang Saya ditegur ya jelaskan kan? ini, saya Iya jelaskan jelaskan, ya. nggak apa-apa, jelaskan. Itu teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad karena mengharamkan sesuatu yang halal bagi dirinya sendiri, seperti madu atau Maria atau Betul. Kitiya demi Betul menyenangkan ya. istri-istrinya. Betul itu. Terus salahnya Kan Allah bilang Yang halal. Yang salah kan ayat Mama, itu. yang salah. ayat Kenapa Muhammad bilang haram itu artinya gini loh Bang. Kalau bosmu, atasanmu bilang lurus, kau bilang belok. Nah itu kan kamu melawan perintah bos. Nah itu artinya kamu salah gitu. Sudah nggak usah ini detailkan berkaitan lagi. dengan Yang penting hostnya sudah kasih kamu tahu ini loh. Berarti Muhammad pernah membangkang apa yang dikatakan Allah. Ini contoh satu. Nah contoh dua ada lagi. Silakan host. Saya lanjut. Kalau mau dikasih contoh. Nanti contoh ketiga saya. Mau contoh lain. Nah, Nah, contoh lainnya adalah ya katanya Al-Baqarah. ya Nabi itu katanya selalu menjadi suri tauladan. Betul sebentar. tidak? Ini kata Anda tadi gimana? Oh, masih yang ini ya? Masih yang ini? Teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW karena Subhanahu wa taala karena mengharamkan sesuatu yang halal bagi dirinya sendiri, bagi Nabi Muhammad. Iya. Jadi tadi kan saya bilang ya bahwa katanya nabimu itu kalau berbicara katanya tidak pakai hawa nafsu menurut surat yang tadi saya kasih ke kamu. Ya. Muhammad tidak mengucapkan hawa nafsu di surat 53 ayat 3. Padahal di sini iya kan ini kita tentang kesucian nabimu loh, suci atau tidak. Ya kan? Kita buktikan suci atau tidak nabimu. Kamu kalau baper nggak bisa kita lanjut ini. Jangan baper ya. menurut saya host, Oke? aspek kedua, aspek sosialnya. Surat Al-Baqarah silakan host, aspek sosialnya. Iya. Nah, Nih ya. Di surat 80 katanya suri tauladan, tapi ternyata lagi sekali lagi nabimu bermuka masam dan berpaling saat ada orang buta yang datang kepadanya. Lompat lagi nih, oke. Gimana tuh Bapak? Surat apa itu? Surat apa itu? Nggak lompat. Loh, kan saya udah jelaskan tadi, setiap turunnya surat Abasa. itu ada kejadiannya. ya ini contoh kedua Bang. Iya, ya saya juga tahu ada kejadiannya. Habis ini saya bertanya ya, boleh? Ini contoh saya bukan kedua. bertanya Sekarang tentang kita nabimu, mau tentang bahas, Tuhanmu. dengar. Baperan, dengar. Kita Ya. bahas ini, kita mau buktikan bahwa nabimu itu benar utusan dari Allah atau tidak. Habis ini saya mau Ya. menjelaskan tentang Tuhanmu, bukan nabimu ya, nggak apa-apa ya. Hah? Tuhanmu bukan nabimu maksudnya? Iya kan, kalian punya nabi ya? Kalian punya nabi. Justru nabi kami, Nabi kamu Paulus. ambil semua. Maksudnya, Nabi Paulus. Paulus bukan Nabi itu nabi. oh bukan nabi. Terus apa Paulus itu? Nabi Paulus sejak kapan? Paulus siapa terus? Ya makanya Tuhan. baperan, Tuhan, kamu Tuhan. harus belajar lagi, ya. Kamu harus Saya belajar tanya. lagi. Saya di sini Paulus membawakan. siapa? Saya punya Sebentar tema dulu. loh, baperan. Sebentar. Paulus siapa? Baperan. Saya punya tema, ya. Loh, nggak Kalau dijawab. kamu Gimana? dengar dulu, sabar. Kamu terlalu baperan orangnya ya, baperan banget. Masalahnya gini ya, baperan. Dari tadi mungkin kamu belum puas sama yang Atarim tadi ya. Kita Ini lihat kata ya, Tuhanmu Atarimnya. ini. Ini kata Tuhanmu. Lihat, Atarim Ini kata ya, Iblis. Atarim. Gantian lah yang Nih, nanya. Atarim ya.
Di sini dibilang bahwa kamu kenapa sih, kan saya punya tema, saya bilang. Gimana sih? Kamu kalau nggak mau membahas ini ya udah kamu turun. Hah? Nggak mau? Gantian ya, gantian tanya jawab, oke? Menurutmu, apakah ini adalah teladan baik? Hah? Ini menurutmu teladan baik gak saat nabimu bilang ya yang yang halal itu diharamkan? Baik apa enggak teladan ini? Berarti nabimu membohongi istrinya demi apa? Demi nafsu. Ini Siapa yang ini mengharamkan? teladan gak? Tandanya nabimu nggak suci. Kamu bilang kamu tahu apa kejadiannya. Kejadiannya adalah saat dia mengharamkan Maria Kiptia. Dia tidak mau lagi, dia berjanji haram tubuhku Iya, nggak boleh menyentuh selingkuh Maria katanya. Kiptia lagi. Nggak boleh selingkuh. Ya kan? Betul gak? Iya, tidak boleh selingkuh. Ternyata Allah bilang halal gak Maria Kiptia? Gini loh, Oten ya. Apalagi nih orang. Habis ini tolong jelaskan yang ini ya. Yang ini. Katanya kalau yang merah itu perkataan Yesus. Coba dibesarkan. Jangan Ya takut. sekarang kamu bilang dulu bahwa memang nabi saya itu orang yang nafsuan. Bilang dulu. Baik, saya akan Bilang dulu. menjelaskan setelah saya menjelaskan ini. Besarkan dulu. Bilang dulu, nanti kita masuk ke Kristenan Anda nggak mau yang kamu ditanya. mau. Oke? Bilang dulu. Iya, saya mau ditanya kalau kamu sudah bilang bahwa nabimu adalah Iya, nabi dong. nafsuan. Bilang. Satu topik selesaikan dulu, Baperan. Oke. Lu kenapa sih Ini menurut saya ya. ngatur-ngatur orang? Kalau kau nggak suka, kau turun aja. Jangan kejang-kejang kamu, Om. Iya. Ayo. Bukan kejang-kejang. Ayo Justru kamu lihat bilang kamu dulu tuh bahwa nakal nabimu sekali. ini nafsuan. Ayo, Oke, bilang. sebentar. Harus sabar Omzi, memang banyak yang nakal sekarang ini. Parah ini. Ayo kamu bilang dulu. Bilang dulu, kamu banyakan diem nih, saya curiga ini. Mulai report dia. Nggak repot aja, Bang. Aman aja. Turun aja ya. Turun aja lah ya. Siapa Turun sih aja. bisa percaya sama mulut Islam kalau sudah Ya. di atas TikTok ini nggak report? Karena kalian kan Iya. boleh berbohong. Mana kita bisa percaya? Padahal kalau Nggak ada nggak Islam bisa nge-report, dipercaya. padahal kalau nggak nge-report, kalau nggak banyak diem ya. Iya, kalau nggak banyak diem ya, saya langsung percaya loh ya. Dia banyak diem, jadi saya curiga. Ya. Ya gitu. Saya harus hati-hati sekarang ya. Oke, kita lihat lagi. Wih, kok rame. 11 mawar berduri, cewek nih, cewek ya. Mudah-mudahan cewek ya. Mawar berduri. Mawar. Gak mau dia di sini. Bentar ya, saya ambil ya. Kalau malam Mawar dia host, siang Marwanto. Biasa itu. Bentar ya. Oke, kita lihat sih. Mawar, ayo Mawar naik. Mawar, kok nggak mau sih? Kenapa ini? Malu soalnya dia host. Jangan-jangan dia bukan cewek, dia cowok. Makanya dia malu. Diledekin orang. Takut tiba-tiba suara bass keluar. Suara bass keluar ya. Hmm. Kita lihat yang lain. Defenza. Namaku Angel. Oke, selamat malam.
Malam. Kamu Muslim? Muslim Selamat Kristen? malam. Alhamdulillah Kamu Muslim? Muslim. Oke, baik ya. Saya punya tema nih ya. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya ya, baru kamu bisa dapat saya poin ingin tadi kan untuk tadi kan ini hostnya nggak mau ngomong dengar. masalah dosa. Tadi hostnya ngomong bahas masalah dosa. Saya juga ingin nanya, Tuh apakah kan Tuhan kalian nanya, tidak malah berdosa? dia tanya. Gini DF ya, DF. Kalau Kan tadi saya kan ini dengar dulu tadi kan deh, ini. sabar, Tadi kan sabar, sabar. Datang lagi Sabar, manusia sabar. oke. DF, nafsunya gedean lo. kamu kan tamu ya. Saya ini tuan rumah ya. Tuan rumah punya peraturan. Peraturannya adalah saya punya tema dan kamu harus Iya, mau host. diajak diskusi tentang Tadi kan tema host, ini. Kalau kamu nggak mau, host. kamu dibawa aja. Hah? Iya, host. Maksud saya itu tadi kan bicara soal ngomong dosa. Iya, oke. Nabi kami kan berdosa. Terus, Oke. apakah Tuhan Kamu kalian nggak mau berdosa? diajak bicara ini, diskusi ini ya. Kita diskusi ini ya, oke? Kamu nggak boleh bertanya sebelum kamu menjawab saya, oke? Paham? Paham tidak? Ya, paham. Ya, lanjut. Nah, kamu percayanya nabimu itu berdosa atau suci? Hmm? Ya, iya. Apanya iya? Host ini nanya apa, host? Hostnya menanyakan apa? Susah kali ya bertanya sama mereka ini. Bukan, tadi bilang iya. Sekarang mau tanya apa? Pura-pura nggak denger lo. Turun. Suruh turun aja lah ya. Udah. Iya. Nggak ada Kalau itunya. nggak nyambung SDM susah. rendah. Iya, Ya, bukan tuh SDM rendah. betul ya. Ya, jangan kayak gitulah ya. Kalau di atas harus nyambung lah ya. Mansur, masa di atas nggak nyambung? Saya jadi bingung. Malu saya sebagai laki-laki, sampai kalian ini laki-laki nggak ada harga dirinya di depan seorang cewek. Ya, mendingan kalian potong lagi Sabar, Om, lanjau. sabar. Nggak saya suruh potong lanjau lagi, Mas. Nandi. Iya. Nandi. Nandi juga nggak ada. Oke. Sutarno. Selamat malam. Nggak mau ngomong. Sorry ya kalau nggak langsung ngomong, saya langsung turunin ya, karena saya udah trauma ya. Abizar. Halo? Abizar? Oke, selamat malam. Selamat malam Abizar. Ya, kamu Muslim atau Kristen? Muslim. Baik. Di dalam, Suaranya bang, ya agak gedein dikit ya, Abizar. suaranya Ini dibesarin ya, volumenya. Halo. Ya gitu, pas. Nah, jadi di dalam Qur'anmu, kamu percayanya nabimu itu suci atau berdosa? Suci. Oke, suci. Di mana dikatakan di dalam Quran nabimu suci? Silakan. Ada gak dalilnya? Ada, Ya, di mana? tapi saya bukan penghafal seperti orang-orang yang udah hafal. Ya gimana dong? Saya di sini mengharapkan teman-teman muslim itu paham akan kitabnya. Kalau nggak paham gimana ya? Kamu
kamu sendiri paham nggak kitab kamu sendiri? Saya tanya. Jadi Abizar, kita di sini sedang ada tema, ya. Kalau kamu nggak bisa ngikutin, bagaimana kamu mau naik di sini? Ya, Ya kan, kamu belajar dulu ya, Dek ya, belajar dulu ya. Ya, kamu lihat nanti datanglah di hari Sabtu atau Minggu, saya akan jawab semua pertanyaanmu tentang iman Kristen. Tapi rata-rata kalian gak ada yang berani naik kalau saya sudah hari Sabtu sama Minggu. Zain? Zain? Halo Zain. Host, nanti 15 menit lagi Ya. kemungkinan besar saya turun ya, host. Bobo. Jangan gitu, host. Saya ngerti ke Omji ya. Omji mah kayak gitu deh. Oke, kita lihat ya yang lainnya. Bukan hostnya takut sama kamu, masalahnya kamunya itu punya telinga tapi lupa Nggak dikorek. dipakai. Nggak dipakai. Oke, kita lihat yang lain lagi. Celoteh. Ya, hostnya takut sama lu, bukan cuma hostnya. Istri lu juga takut sama lu, laki kayak gitu. Ditanya juga nggak jawab atau jawabnya tanya lagi. Anak-anakmu juga betapa malangnya punya ayah seperti kau. Gitu. Sama Halo, si kami. Ini pasti Kristen ini. Kristen bukan ya? kayaknya sih. Kristen ini. Kayaknya ya. Si kami. Kepencet kah? Nah, loading lagi deh. Sinyalmu BPJS kami. Oh enggak. Halo, selamat malam. Kami. Oke, kepencet ini berarti ya. Oke, tolong di-tap-tap ya teman-teman ya. Tuh, Defensa udah bertobat tuh, katanya dia berjanji, host. Nanti ya. Tapi ya, nanti aja. Sabar dulu, lu di bawah sebentar. Sabar. Nanti saya naikin. Keke. Bukan keke, keke. Panggilnya keke. Keke ya. Keke nggak jawab ya. Mohon maaf ya Keke. Oke. Defenza lagi. Ya, Omji yang ngomong nih sama dia. Omji silakan. Saya nggak keroyok ya, nggak keroyokan ya. Silakan Omji. Ya, Sah. Kamu kan bilang bahwa itu Muhammad itu suci, benar kan? Sedangkan di Al-Quran, Iya bener bang. Allah bilang mengampuni dosanya beliau. Nah, berarti Al-Quran sendiri menyatakan bahwa memang bagindomu itu orang berdosa. Kenapa bisa disebut orang suci? Suci Apa itu tanggapanmu? nggak ini bang. Suci itu belum tentu nggak punya dosa bang. Suci itu nggak tentu punya dosa, nggak punya dosa. Oh, Oke, jadi kamu saya ingin mengatakan gantian. suci, Ini kan udah saya tanggapi, suci berarti berdosa. Gimana sih? Kok berdoa? Suci kok berdosa? Berdosa. Suci itu belum tentu Dosa, kita nggak beta berdosa. saya bilang dosa. Jadi suci itu kayak gimana? Kalau menurutmu suci juga berdosa tuh maksudnya gimana? Kan suci itu nggak tentu loh semuanya berdosa. Jadi menurutmu suci itu kayak gimana? Kalau menurutmu suci berdosa, itu suci yang kayak gimana?
Suci itu artinya bersih, tidak ada kotoran. Kalau hatimu kotor, penuh Emang dosa, itu namanya bukan suci. Kau masa nggak Mbak, paham menurut suci? Mbak arti suci apa? Arti suci emang apa Mbak? Sama Suci Mbak itu sama artinya pendapat Mbak? bersih, bersih tidak ada kotoran. Itu namanya suci. Tidak Iya, terkontaminasi dengan bersih. dosa. Itu artinya. Nah, kita lihat ya. Arti Oke. suci ya. Iya, oke. Arti suci ya. Kita lihat menurut ChatGPT ya. Arti suci itu apa? Nih, Host, ya. Ya, host, Om aku Ji. izin turun ya, host. Terima kasih Ya, ya. Om Ji. Lanjut Padahal ya. lagi ngomong sama dia. Nggak Ya apa-apa, udah, ya udah. host. Thank Oke. you. Makasih ya Om Ji. Thank you Oke, ya, udah Om Ji ya. Halo. udah dijawab kan, Mbak? Oke. Mbak, oke Nih, dijawab kan, Mbak? ini Di lihat sini ini. saya ingin Kita menanyakan masih balik. bicara ini. Lihat ini, Ini lihat. saya ini menanyakan balik. Sabar. Kan udah saya jawab itu. Deven, Oke, udah sabar, clear. lihat. Kan arti suci kamu belum paham. Coba lihat ini. Baca ini, baca. Arti suci secara umum. Ayo, adalah bersih dan murni, baik lahir maupun batin, serta terbebas dari najis, dosa, atau cela. Itu artinya. Iya, Kau paham tidak? enggak. Berarti belum tentu kan dosa itu hilang gitu kok kita bersuci. Apa? Berarti kan Ini belum tentu apa sih? dosa-dosa Bukan kita yang sebelumnya hilang kok kita sudah bukan bersuci. Aduh. Kita Ya kan? nggak ngomongin Belum kamu tentu. bersuci, berwudu gitu. Enggak lagi ngomongin itu. Saya nggak ngomongin itu, saya ngomongin apakah nabimu itu berdosa atau tidak. Ya oke, Hah? oke. Saya ini menanyakan balik. Emangnya Nah, Yesus Tuhan kalian nggak berdosa? Punya dosa tidak nggak dia? pernah berdosa, dia Suci tidak nggak pernah dia? berdosa. Dia suci, bahkan Quranmu saja Yakin? bilang Yesus itu suci. Nih ya, saya Yakin? kasih lihat ya di Dia Quranmu, nggak dengar. dia nggak Di punya dosa. Quranmu, dengar dulu deh. Di Quranmu hanya Isa lah yang dibilang suci. Paham kau? Hah? Lihat nih, lihat. Lihat ayatnya di sini ya. Kita lihat ya. Di surat Maryam ya. Maryam ayat 17. Oh, Maryam ayat 19. Ya. Lihat. Ia berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Siapa yang dimaksud di situ? Hah? Apa? Siapa yang dimaksud di sini? Yang suci Siapa? ini siapa yang dimaksud? Loh, masa nggak tahu kamu? Ah, udahlah, Dev, kamu turun aja lah, nggak ngerti apa-apa kamu. Ya? Nah, naiklah Bandawa. Udah Halo, untuk kenapa ngelawak-lawak sih aja motif sekarang. tadi aku minta naikkan kau ditaik? Ya, Bandawa, gimana menurutmu? Nabimu terbebas dari dosa tidak? Iya, terbaik dosa. Ini kan apa kata kamu sesungguhnya aku ini keputusan memberikan seorang laki yang suci. Siapa nih itu? Masa Siapa? berarti di situ? Ayo, siapa? Kamu tahu nggak? Siapa Ya yang kamu suci? jawab kalau kamu tahu. Saya tanya, ini Muhammad bukan yang dimaksud? Nabimu bukan yang dimaksud ini? Bukan. Nah, siapa Itu kan di jadinya bawah. yang Coba kamu suci bawa itu? kamu teruskan di bawah. Dia Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku Kamu seorang lah yang laki-laki, baca. sedang dia tidak pernah seorang manusia pun menyentuh dan aku bukan pula seorang pezina. Nah, jadi siapa yang dimaksud yang suci di situ, Bandawa? Enggak, yang di Siapa? bawah. Ya menurut kamu Ayo siapa?
Menurut kamu siapa? Kenapa kamu malu-malu untuk menyebutkan siapa di sini yang suci? Menurut kamu siapa? Menurut kamu siapa? Kan kamu yang buka itu ayat tuh. Kita nggak pakai menurut saya dan menurut kamu. Kita pakai Iya, menurut kalau kamu Quran pakai ini menurut kamu, siapa? berarti kamu nggak tahu dong. Menurut Quran ini siapa? Hah? Ya menurut kamu siapa? Menurut Quran ini siapa? Ya menurut kamu siapa? Kau balak-balik aja kau. Pip. Turun kau, turun. Gak jelas. Saya tanya, nanya balik. Saya tanya, nanya balik. Tolong kalau naik itu harus punya ilmu, ya. Jangan kesini malu-maluin, ya. Kalau saya bertanya, bukan berarti saya nggak tahu, ya. Saya cuma ngetes kamu, makanya saya dari kemarin bilang, kalau saya mengundang kalian untuk membuktikan kamu ini paham Qur'anmu apa enggak. Naik Juhari ya. Ada yang namanya kafir, aduh. Nama kok kafir ya? Nama kok kafir. Halo kafir. 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 Banyak yang gak jelas guys, mau gimana dong saya ya. Petrus. Halo Petrus. Ya, malam. Malam Petrus. Ya, malam. Ya. Kamu Kristen atau Muslim? Saya Kristen, cuma saya mau omong, seandainya saya Muslim, pasti saya ikut yang Isa, karena Isa itu suci. Daripada ikut yang Betul. Saya juga. Seandainya Saya juga Muslim, lebih saya baik ikut yang ikut. Isa. Karena di kitab Betul, Al-Quran itu betul. yang suci hanya Isa, bukan Muhammad. Betul, ya. Tapi begitulah, mereka tetap percayanya lebih percaya sama yang nejong-nejong. Ya. Saya mau tanya, seandainya Paulus itu kawin sama bocil, sama menantu sendirinya, percaya tidak ikut Paulus? Nggak mau, saya nggak mau, langsung saya tinggalkan itu. Ya, nggak mau saya. Ya udah, Ya. kalau begitu berarti masih lebih baik Paulus lah ya. Betul, baik Paulus ya kan. Thank you ya Petrus. Ya. Thank you. Oke. Tuhan berkati ya. Tolong tap-tap ya. Thank you. Oke. Baperan naik lagi ya? Diturunkan lah. Gimana baperan? Takut. Kalau saya takut sama kamu, saya langsung tutup ini room saya. Masa apa ini? Masa apa yang tadi? Iya, yang tadi dong. Terus habis itu saya tanya ya, nggak Gini. apa-apa kan? Gini, baperan. Kalau kamu memilih yang bersih atau yang kotor, kamu pilih yang mana? Dan langsung aja ke intinya apa? Enggak, saya tanya sama kamu dulu. Ini tentang logika ya. Kamu kalau disuruh milih, pilih yang bersih atau pilih yang kotor? Yang bersih. Nah, di dalam Quran, yang bersih itu, yang suci itu adalah Isa. Sedangkan nabimu Muhammad itu adalah orang berdosa alias kotor. Apakah Tuhannya itu? Kenapa kamu lebih memilih untuk percaya kepada Nabi Muhammad dibanding memilih untuk percaya kepada Isa? Saya percaya ke semuanya. Oke, kalau kamu percaya sama Isa, Mereka adalah utusan. Oke. Mereka Kalau kamu adalah percaya kepada Isa, ya, bagaimana caranya kamu benar-benar ya
menunjukkan kamu tuh percaya kepada Isa. Seperti apa kamu percaya kepada Isa? Oh, ini beda lagi soalnya sama yang tadi. Nah, ini masih Anda ini masuk kayaknya ini suka loh. Gimana nggak mau sih? ditanya ini. Saya bukannya nggak mau ditanya. Tadi kamu sudah saya kasih analogi. Kamu pilih suci, ya kamu pilih bersih atau kotor. Yang Kamu tadi bilang belum pilih selesai, yang bersih. Atarim belum selesai, yang Oh, Atarim tadi. tarim. Oke, tarim. Kita selesaikan dulu itu, terus Baik, baik, baik. saya Kita ke tanya Atarim ya, tanya karena balik. kamu kayaknya penasaran Atarim terus ya. Oke. Izinkan saya Nah, bertanya habis Atarim ini. ya. Silakan, silakan. Kita jangan baperan ya, baperan ya. Setelah saya menjawab, apakah saya boleh bertanya? Iya, boleh dong, boleh, boleh. Silakan, Baik. silakan. Silakan. Kamu tahu nggak kenapa ayat ini turun? Gimana? Ya udah, saya udah tahu. Saya Kalau nggak tahu jelaskan, ngapain saya ayat bawakan ini ini? turun. Ayat ini turun berkaitan dengan kecemburuan istri Nabi, Aisyah dan Hafsah terhadap Maria Al-Qibtiyah, sehingga Nabi bersumpah tidak akan mendekatinya lagi untuk menyenangkan mereka. Udah Oke, jelas? udah. Nah, jadi Saya boleh bertanya kalau sekarang? menurutmu, ntar dulu. Kalau menurutmu, saya nanggepin yang tadi ya, katanya itu karena istri-istrinya cemburu, ya. Di sini dikatakan, ya, Allah bilang bahwa ya Nabi itu mencari kesenangan hati istri-istrinya karena istri-istrinya lagi cemburu, betul? Gimana? Jangan membalikkan Allah fakta. mau di sini bilang, nggak ada membalikan, ini saya baca Iya, doang, gimana? ya. Jangan baperan, kamu di sini dibilang ya, kan kamu bilang istri-istrinya kan pada cemburu, betul? Ya, Ayat ini turun karena istri-istri Nabi cemburu kepada Maria Qibtiyah, betul? Betul nggak? ya. Nah, tapi Terus menurut Allah, nabimu tahu mana yang halal, mana yang haram. Nah, demi menyenangkan hati istri-istrinya, nabimu bilang bahwa Maria Qibtiyah haram buat dia tiduri. Paham tidak? Supaya apa? Hati istri-istrinya itu senang. Saya baca doang loh, nggak ada nambah-nambahin. Kenapa dia perlu hati istri-istrinya itu senang daripada hatinya Allah senang? Kenapa dia lebih mementingkan apa pendapat istrinya daripada pendapat Allah? Kenapa? Kenapa? Apakah itu nabi yang baik yang harus diikuti sama kamu? itu kalau Anda kayaknya menolak deh kalau saya jelaskan deh. Enggak ada menolak, mana ada menolak. Saya tahu percis apa yang terjadi di ayat ini. Asbabunnya saya tahu percis. Makanya saya dengan pede bilang, kamu jangan ikuti nabimu yang hanya mementingkan hati manusia daripada Allah. Kau paham tidak ini ayatnya? Iya, ayat itu menegaskan bahwa Allah menghalalkan apa yang diharamkan Nabi Muhammad. Terus? Ya, tadi udah saya Kamu bilang. tahu nggak yang diharamkan Nabi Muhammad itu apa? Tadi saya sudah kasih tahu kamu. Aduh. Kau Apa yang nanya diharamkan? kenapa muter-muter kayak gitu? Kenapa deh? Udah tadi saya bilang, Maria Qibtiyah yang dia tiduri di harinya Hafsah, di ranjangnya Hafsah, membuat cemburu Hafsah dan Mana itu Aisyah. datanya? Di mana? Oh. Berarti jangan kamu kata itu hati. tidak tahu ya. Kamu cari tahu dulu lah, Iya, baper ya. Saya tidak jadi tahu. bingung sama kamu. Yang Ya, kan dijelasin. turun. Ya, kamu nggak paham itu cerita itu berarti. Ya, nih saya jelasin ya dari atas ya. Nanti kamu biar kamu paham ya. Kita lihat ini masih soal madu ya. Ini soal madu. Kita lihat di ayat 2 ya. Ayat 2 di sini sudah mulai dibilang bahwa ya.
Bentar kita lihat ya. Nih. Ya. Di sini tentang Siti Maria, ya. Di sini mengatakan bahwa Nabi ya telah memerdekakan seorang budak sebagai kifaratnya yang telah mengharamkan Siti Maria atas dirinya. Ya, karena sudah dipergokin sama si Hafsa, dia mengharamkan Siti Maria. Nih. Ya. Ada yang bilang si Hasan ternyata Nabi tuh nggak membayar kifaratnya. Hah? Gimana? Seharusnya ya seorang nabi harus jadi contoh. Ya. Tapi Allah tiba-tiba menurunkan ayat untuk mengampuninya. Itu topik lain lagi ya, topik lain lagi betapa Allahmu ya sebenarnya di sini ya merestui nabimu melakukan zina. Ya. Itulah makanya sekali lagi saya bilang, nabimu nggak pernah suci. Bentar ya, saya kasih lihat ya. Ini mungkin Tafsir Ibnu Katsir, kita lihat ya, Tafsir Ibnu Katsir. Bentar. Tafsir Ibnu Katsir ya. Surat 66, surat 66 Tarim ya. Sini. Nah, menurut suatu pendapat ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa Maria Al-Qibtiyah. Ya, lalu Rasul mengharamkan bagi dirinya, ya nggak akan menggaulinya lagi. Maka turun firman Allah, jangan kamu mengharamkan apa yang dihalalkan. Allahmu merestui tindakan nabimu yang ewong-ewongan sama babu. Ada gak sih Allah yang ngurusin ewong-ewongan manusia? Nah, itu tema lain lagi ya, Lihat di sini. Ya. Di sini. Rasul mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli. Lalu Siti Aisyah dan Siti Hafsah terus-menerus dengan gencarnya menghalang-halangi Nabi, cemburu. Ya. Untuk tidak mendekatinya lagi hingga pada akhirnya Nabi mengharamkan budak itu atas dirinya. Ya. Lalu turunlah ya firman Allah. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ya, sampai sini paham tidak? Oke, ya, kita lihat lagi. Apa yang Anda? Oke. Apa yang? Halo? Halo, apa ya? Apa salahnya sama kamu itu? Masalahnya apa? Kamu Muslim atau Kristen? Ya, Muslim. Oke. Jadi coba tolong kasih tahu saya di dalam Qur'anmu di mana disebutkan bahwa nabimu ini adalah nabi yang tidak berdosa. Silakan. Apa salahnya sama kamu? Saya nanya ini, diskusi kita, kamu Ya, mau apa diskusi apa salahnya? enggak? Masalahnya apa? Kamu bukan agama Islam. Turun kau, turun. Kalau nggak siap, ya jangan naik deh. Kalau nggak siap, jangan. Kita lihat Pak RT.
Saya punya temen loh namanya Pak RT juga. Iya Kak. Ya, selamat malam Muslim Kristen. Muslim Kak. Oke. Mau gak diskusi tentang apakah Nabi berdosa atau tidak? Mau diskusi nggak? Kalau nggak mau Kalau ya nggak masalah apa-apa. apa Kak? Mau diajak Coba diskusi ulang nggak? pertanyaannya. Mau diajak diskusi soal Muhammad ini suci atau tidak, berdosa atau tidak? Mau nggak? Hah? Di bawah, di bawah, di bawah, di bawah. Di bawah. Oke. Gajah, halo Gajah, Halo, selamat malam. malam. Kristen atau Islam? Kristen. Oke. Shalom. Ada yang bisa di-sharekan? Silakan. Temanya apa ini? Tentang apakah Nabi Muhammad suci? Oh, kalau kita melihat merujuk kepada standar Al-Quran, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bertentangan. Bertentangan ya, Pak? Sebab Ya, kenapa, Pak? di sisi lain, ketika ada kesalahan-kesalahan Nabi yang nyata-nyata melawan Al-Quran, lalu pada akhirnya mereka membuat sebuah kesimpulan bahwa hal-hal itu dikhususkan untuk Nabi. Betul. Sekalipun nilai yang memang sangat buruk di dalamnya, yang tidak Betul. mencerminkan moral. Betul. Tapi pada akhirnya dibela habis-habisan. Dibela habis. Mati-matian. Oh, Ya, emang begitu, itu kan Pak. nyata sekali. Al-Quran berkata, jangan dekatin wanita yang lagi haid. Betul itu. Tapi di Sahih Bukhari mengatakan bagaimana pengakuan dari istri-istri Nabi, bahkan Aisyah sendiri. Digauli. Ketika Aisyah ada haid, Aisyah mengaku bahwa Muhammad datang dan bercumbu. Betul. Bahkan bercumbu saat lagi istri-istrinya itu haid. Betul. Nah, makanya kan ketika dikatakan jauhi, pada akhirnya mereka berusaha untuk merubah makna jauhi. Jadi kata jauhi itu katanya, jangan masukkan itunya ke anu itu. Iya. Betul, betul, betul. Betul itu, Pak. Ya, namanya juga gimana, Pak? Lanjut. Al-Quran berkata, cukuplah kawin dengan 4 istri saja. Jangan lebih. Nah, ketika dia kawini istrinya sampai 13, lalu coba kita tanya, dia menerima wahyu. Padahal loh, dia kawini istrinya yang pertama itu dia berumur 25 tahun. Setelah itu istri kedua kalau nggak salah di masa tua-tuanya semua dia dapat. Wahyunya itu udah diterima. Betul, betul. Yang sisanya itu wahyunya itu udah diterima, tapi dia melawan. Betul, Madu, Al-Quran katakan, Allah berkata, Muhammad haramkan madu. Darah, mau darah apapun, Allah berkata haram. Muhammad halalkan darah. Iya. Bahkan Itulah. banyak hal-hal yang memang pada akhirnya menunjukkan bahwa betapa dia sangat melawan Allah. Contoh gini, kalau baca di Al-Quran, yang pelihara langit dan bumi serta benda-benda yang ada di dalamnya siapa? Allah, ya kan? Iya, betul. Allah menciptakan langit dan bumi serta memelihara benda-benda yang ada di dalamnya.
Tapi ketika Muhammad belah bulan, apa itu nggak merusak? Setengah mati Allah pelihara. Iya. Coba sekarang, namanya contoh Mbak ya, punya mobil, Mbak jaga baik-baik, Mbak pelihara. Tiba-tiba ada anak coret-coret, kaca pecah. Marah nggak? Ya marah kan? Marah, iya marah. Iya, nah, ini bulan alas setengah mati pelihara. Gimana? Oke, ada lagi Pak? Biar mereka naik nanti nggak dipikir kita keroyokan Pak. Ada lagi? Itu aja? Oh iya. Oke. Jadi intinya gini. Ketika kita belajar kepada yang namanya ilmuwan dari Arab, nah disinilah kita akan menemukan hal-hal yang memang kelihatannya bagaimana supaya pada akhirnya otak kita membenarkan itu. Walaupun pada akhirnya nggak jelas, seperti contoh Al-Quran katakan waktu matahari akan tenggelam masuk di lumpur hitam. Nah ketika dia masuk di lumpur hitam, kasihan mataharinya, bebecek-becek dia itu. Makanya waktu matahari keluar, salah satu bahan yang diciptakan oleh Allah untuk manusia, lalu mungkin Allah bersihkan mataharinya, ambil lumpur hitam, baru dibuat manusia. Tapi mungkin masalah ketika dalam keadaan yang nyata, orang melihat masalah ras, lalu yang lain terbuat dari tanah, yang lain terbuat dari lumpur. Ini kan aneh juga. Iya. Oke lah. Jadi kan Betul Pak. ya, Oke, kita naikin kan tamu. itu Bapak mau di atas ke-10 atau itu. Bapak mau di atas atau turun? Terserah, mau dikasih turun Oke. juga nggak apa-apa. Oke, kita lihat ya. Ini tamu ya. Ya, Biar nanti saya sapa dulu ya, Pak. Oke, nggak ada sih tamu tadi. Bandawa ini mau naik mulu. Oh. Keke dari tadi naik nggak ngomong loh Keke. Keke, kamu bisa ngomong nggak? Di bawah aja ya Keke. Oke. Ya Bandawa. Halo, selamat malam. Ya. Kamu mau ngapain lagi? Kamu mau diajak diskusi atau enggak? Mau. Oke. Sekarang, kamu percaya enggak bahwa nabimu itu tidak berdosa? Tidak berdosa dia. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Ayatnya Di bawah aja kamu. Saya yakin mau report. Oke lah, gitu dulu kali ya Pak ya. Saya udah dari pagi Pak. Udah kena report berapa kali Pak Gajah? Pak Gajah, halo? Oh, Pak Gajahnya turun ya? Makasih ya Pak Gajah ya. Banyak banget ini ya, cobaan dan rintangan Cici. Iya. Aku sanat juga kamu. Apa
apaan sanad? Oke ya, next time ya kalian naik lagi ya. Kalau kalian siap untuk diskusi naik ya. Ini untuk membuktikan kamu paham kitabmu apa enggak, oke? Ini mengedukasi kamu supaya kamu itu mau belajar tentang kitabmu, oke? Jangan marah-marah ya, Dek ya. Di love-loveoren ya, di follow-follow ya. Kita doa ya. Bapak dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berkati, Tuhan orang-orang Islam Bapak yang tadi naik. Bapak kau jamah hati mereka, penuhi hati mereka dengan kuasa Roh Kudus. Mari Tuhan beracaralah Tuhan, jamah mereka Bapak supaya mereka boleh bertobat Tuhan dan boleh mengakui bahwa Engkaulah Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati teman-teman yang tadi naik Bapak yang mendukung, berkati Cherlyn, berkati Omji, berkati Pak Gajah tadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati. God bless.